Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan kepada kita semua, baik yang datang ke gereja maupun yang di rumah, saya ucapkan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Selamat mengikut ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Yang shalom. Saat ini saya jalan dari jalan gereja maupun di rumah, kita bersyukur pada minggu hari ini, minggu terakhir, minggu Juli, atas pernyataan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan baca satu pujian yang mengatakan diam di hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat. Kita akan sama-sama
rumah, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan sebagai penasihat kepada kami. Sebagai pengantar kepada kami, dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat beribadah, baik yang ada di gereja, berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini, maupun yang berkumpul dan bersekutu di rumah kami masing-masing, mengikuti lewat ibadah online. Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami, dan Tuhan memberkati fasilitas yang kami gunakan, supaya semuanya berjalan dengan baik dan dapat mendukung ibadah kami. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah Engkau hadir di rumahmu yang kudus, hadir di rumah setiap keluarga jemaatmu ya Tuhan, berbicara dan melawat kami dengan rohmu yang kudus. Ya Bapa yang baik, berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Pikiran dan perhatian kami sungguh terarah hanya untuk memuliakan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami, karena kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan dulu. Kita akan tetap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian yang mengatakan NKRI 285. Tapi Maha Tuhan. Judul perikop kita adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan menegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah kotor, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan menjadikan dengan segala macam kecemahan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan mendengar pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mendapatkan manusia lama yang menemui kebiasaan oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Karena itu buanglah dusta dan berkata guna seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada marah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang berkebutuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah menyertai kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Karena demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta dan yang benar. Kita akan dengar satu pujian mengatakan, ajarku berhenti segala rencana, ajarku berserahkan hanya
firman-Mu pada hari ini, biarlah kami bukan hanya menjadi pelaku firman, tetapi kami pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menyerahkan biar Roh Kudus menuntun kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa kita semua yang ada di rumah, terutama selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Dan saya melihat anak-anak muda di sini banyak di gedung gereja kita. Mereka memang sehat-sehat, sebabnya mereka beribadah di tempat ini. Dan orang tua dan anak-anak memang menurut Kementerian Agama di JP Masjid Kristen belum diperbolehkan untuk ikut dalam ibadah datang ke gereja. Itu juga sebabnya ibadah kita tidak panjang, karena kita masih juga ada ibadah online. Terus berdoa supaya jemaat Tuhan dapat datang ke gereja, COVID-19 bisa dipulihkan, bangsa-bangsa akan bebas dari virus COVID ini. Minimal kita berdoa untuk vaksin. Tapi jangan lupa saudara-saudara, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan untuk ikut berpartisipasi dalam kita membebaskan diri dari virus corona ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Pak Gembala kita, Pendeta Robi, mengajar jemaat semua untuk topik tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Dan kali ini kita akan masuk kepada buah roh yang terakhir. Buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama membuka Alkitab Galatia pasal 5. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 23. Jadi kita tidak hanya membaca ayat 22 dan 23, tetapi kita juga mulai membaca ayat 19. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh mencap, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang ada di gereja dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, tema kita adalah hari ini perjuangan dalam penguasaan diri. Buah yang terakhir, penguasaan diri, atau dalam bahasa Inggrisnya self control. Inilah buah-buah yang Roh Kudus yang dibahas dan digagas dalam seri khotbah kita pada hari ini, dalam sepanjang 2 bulan ini, dan saya mengakhirinya dengan buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Perjuangan di dalam penguasaan diri, self control.
Berikutnya, mengapa perlu penguasaan diri? Nah, ini yang perlu ditanya. Mengapa perlu penguasaan diri? Karena hukum alam dan hukum rohani itu tidak ada yang bisa melawannya, Bapak Ibu. Artinya, kalau kita misalnya makan terlalu berlebihan, maka hukum alam mengatakan pasti kita akan kena sakit. Mungkin darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menentang hukum alam itu. Kalau kita kebanyakan minum minuman keras, maka liver kita akan rusak, atau hati kita rusak. Begitu pula kalau memakai narkoba, otak kita akan rusak. Jadi tidak ada yang bisa menentang hukum alam itu. Sehingga ketika ada orang yang kena darah tinggi, kena kolesterol dan semuanya, itu bagian dari hukum yang sudah diatur oleh Tuhan sendiri dalam hukum alam. Dan ada juga hukum rohani yang terjadi, yang tidak ada yang bisa kita lawan. Ya, kalau kita melakukan perbuatan daging dalam ayat 19 sampai 21 yang dibahas tadi, maka tentu hasilnya adalah dalam Galatia pasal 6. Jangan kamu tertipu bahwa apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Itu kata Galatia pasal 6. Di sana menjelaskan kalau kita melakukan perbuatan daging, pasti kita akan menghasilkan dampak yang buruk dari hasil yang kita kerjakan sendiri. Jadi ada hukum alam dan hukum rohani yang tidak bisa kita lawan. Anak-anak muda ada di sini, orang tua ada di rumah, tidak ada yang bisa melawan satupun. Itu sebabnya kita perlu menguasai diri. Dan tentunya ada akibat yang fatal kalau kita tidak mampu menguasai diri. Ayah saya adalah seorang Kristen dari lahir, mungkin remaja Kristen. Ketika Sending Belanda datang ke kampung kami di Toraja, lalu dia menjadi orang tuanya menjadi Kristen, dia ikut jadi Kristen. Tapi dia punya kebiasaan buruk, yaitu tukang minum, sama merokok. Ya, dia terus melakukan itu, minum dan merokok. Akhirnya pada usia 49 tahun dia ketemu Tuhan Yesus di Pulau Bali dan dia bertobat. Dan setelah dia bertobat, dia berhenti baik minum maupun merokok. Dia sering bersaksi karena dia majelis ketika Injil di Denpasar dulu. Dia sering bersaksi masa lalunya yang penuh dengan tidak bisa mengontrol diri. Minum minuman keras sampai mabok, merokok sampai berbungkus-bungkus tiap hari, apalagi mereka suka main kartu dengan uang sedikit, ya mereka tidak sebut berjudi tapi ada uang, tapi hanya iseng-iseng katanya. Itulah pola mereka, begadang terus dan melakukan itu. Nah, dia bertobat dan dia senang menyaksikan itu, dan saya juga senang menyaksikan itu karena ayah saya sudah bersaksi juga waktu dia masih hidup. Tapi ketika dia umur 60, dia mulai sakit-sakitan. Jadi dia mulai sakit-sakitan, sering ke dokter, lemah tubuhnya. Padahal dia sudah berhenti 15 tahun kurang lebih, ya 11 tahun atau kurang lebih begitulah. Dia usia 49 dia bertobat, umur 60 dia mulai sakit-sakitan. Dan umur 63 tahun dia meninggal dunia. Sangat muda dia sudah meninggal dunia. Lain dengan ibu saya yang meninggal usia 79 tahun, dia masih sangat muda. Jadi akibatnya memang fatal. Walaupun dia telah bertobat, tapi ternyata dia meninggal karena levernya rusak. Dokter menyerah karena hatinya rusak. Mungkin karena waktu muda, kata dokter, dia
terlalu banyak minum minuman keras. Lalu saya katakan, kalau saya waktu itu mendengar saja, tapi dalam hati saya berkata, bukan mungkin lagi. Memang dia peminum minuman keras sampai mabuk. Walaupun dia sudah bertobat, dia mengalami akibatnya. Tentu dia sudah senang di surga karena dia bertobat. Tetapi tidak ada yang bisa melawan hukum alam itu. Selalu ada akibat yang fatal darinya. Itu sebabnya mengapa kita harus menguasai diri, Bapak Ibu ya. Tuhan juga mau kita bahagia dan diberkati. Itu sebabnya 9 buah roh yang dibahas oleh Pak Gembala, dan hari ini yang terakhir, kita mau bahwa penguasaan diri itu adalah sebuah buah. Ya, untuk anak-anak muda, ini adalah buah, artinya berkat, di mana kita mau, Tuhan mau kita bahagia. Nah, itu sebabnya kita perlu menguasai diri. Berikutnya, apa definisi penguasaan diri itu? Apa definisi penguasaan diri? Penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk menguasai oneself, diri sendiri, yang meliputi menghindari, membatasi, dan kemampuan berkata tidak kepada keinginan yang tidak layak dan hawa nafsu daging. Itu saya dapat dari God Questions atau situs Kristen yang bagus sekali. Kalau anak muda mau mendengarnya atau membacanya, kalau ada bahasa Inggris, tentunya sudah ada bahasa Indonesia. Itu sangat baik sekali situs ini untuk belajar tentang doktrin-doktrin sederhana dari Kristen. Ya, God Questions, jadi yang bahasa Indonesia. Jadi kemampuan untuk berkata tidak, nah, itu yang lemah ya. Kita senang lihat anak muda di sini, kita belajar bersama-sama. Kita harus berani berkata tidak. Nah, itu definisi penguasaan. Kalau pendeta Dr. Charles Stanley, pendeta yang sangat senior di Amerika, sangat terkenal, dia berkata penguasaan diri itu adalah berpikir sebelum bertindak. Pikirkanlah dengan serius hasil dari sebuah tindakan-tindakan kita. Dengan kata lain, kalau kita mau melakukan sesuatu, pikir dulu sebelum kita bertindak, dan ingat resikonya, ingat bahayanya, pikirkan resikonya, pikirkan bahayanya. Jangan berkata mumpung masih muda, jangan berkata sekali hidup untuk kita. Sering kali ada falsafah seperti itu. Baik kalau seperti ayah saya masih diberi kesempatan 14 tahun untuk hidup, tapi kalau langsung meninggal di tempat, bagaimana? Nah, ini yang kita harus berpikir sebelum bertindak. Think before act, ya. Berpikir dulu sebelum bertindak. Itulah penguasaan diri. Definisi penguasaan diri. Berikutnya, bentuk-bentuknya. Kalau kita melihat Alkitab lalu menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk penguasaan diri itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penguasaan diri dari semua keinginan yang merendahkan diri kita sebagai manusia, atau all lust desires. Ini kurang lengkap bahasa Inggrisnya. Jadi ada keinginan makan misalnya, itu keinginan hawa nafsu yang baik, dan semua yang berhubungan dengan keinginan-keinginan itu ada yang baik. Tetapi ada keinginan-keinginan yang eksesif, berlebih-lebihan, dan merendahkan diri kita sebagai manusia. Efesus 4 ayat 19 berkata begini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kalau kita bertanya di Alkitab, apa bentuknya penguasaan diri?
Maka kita harus memeriksa Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu. Semua yang ada di situ dikatakan segala perbuatan lagi, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan seterusnya. Jadi semua daftar sudah dikasih oleh firman Tuhan. Semua itu harus kita kontrol, ya, kontrol, sehingga kita tidak menjatuhkan diri kita kepada semua hal-hal yang berhubungan dengan kedamaian itu. Banyak orang Kristen berkata, Pak, saya sudah tidak mabuk lagi, saya tidak menyembah berhala lagi, saya sudah tidak sihir lagi, saya tidak kemabukan dan pesta pora lagi. Tetapi mungkin saudara tidak mampu menahan diri dalam kedengkian, iri hati, dan seterusnya. Mungkin ada pasti dalam diri kita. Tidak mungkin ada orang steril, tidak mungkin ada orang yang suci sempurna. Semua orang pasti ada kelemahannya. Kalau tidak ada kelemahannya, tidak mungkin Tuhan suruh menguasai diri, karena pasti ada kelemahannya. Mungkin saudara tidak mampu menahan diri dengan gadget saudara. Gadgetnya itu baik, tapi baik, tapi tidak mampu menahan diri, sampai akhirnya gamesnya berlebihan dan seterusnya. Terutama di masa-masa pandemi ini, anak-anak muda akhirnya tidak bisa menahan diri dengan games yang seharusnya mungkin 1 jam, 2 jam, sekarang bisa 5-10 jam baru rasanya puas, sampai matanya berkunang-kunang baru berhenti. Nah, itu semua kita pasti punya kelemahan. Tidak mungkin Pak Pendeta yang khotbah, saya khotbah, ada juga kelemahannya. Mengapa Tuhan suruh menguasai diri? Kalau tidak ada kelemahan, tidak mungkin Tuhan suruh menguasai diri. Ya, semua kita pasti ada kelemahannya. Jadi kita harus menguasainya. Yang kedua, yang paling sering disebut di Alkitab adalah menguasai diri dari perkataan kita. Nah, itu yang paling sering kita dengar. Tetapi sekarang kata firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 8, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di samping keinginan-keinginan, ada juga kelemahan manusia, yaitu dalam berkata-kata. Di Ayub banyak sekali dibahas itu, di Amsal banyak sekali dibahas. Hati-hati dalam perkataan, hati-hati dalam berkata-kata. Di dalam kitab Rasul Paulus banyak sekali menuliskan tentang hati-hati dalam berkata-kata, karena memang zaman itu berkata-kata kotor itu biasa, berkata-kata yang jelek itu biasa, menjatuhkan orang dengan kata-kata itu biasa, memfitnah itu biasa, menggosipkan itu biasa. Hari ini kita diingatkan Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita, karena kata-kata itu seperti pedang yang mungkin tidak menusuk manusia membuat luka badan, tetapi kata-kata bisa menghancurkan hati, hidup seseorang, masa depan seseorang karena perkataan-perkataan kita. Itu sebabnya banyak orang meneliti perkataan. Lalu ada yang bilang begini, katanya semakin cerdas akan dia semakin menguasai kata-katanya. Semakin tidak cerdas, semakin tidak mampu menguasai kata-katanya. Itu kata psikolog ya, temuan ya. Sehingga katanya kalau Anda mampu menguasai kata-kata sangat bergantung pada kecerdasan. Tapi saya tidak terlalu yakin juga, karena banyak orang cerdas juga tidak mampu mengontrol kata-katanya. Ya, kalau
semakin cerdas katanya semakin bisa mengontrol, tapi sebenarnya ada juga yang tidak bisa menguasai perkataan, sehingga perlu belajar untuk mengontrol. Walaupun saya juga tidak membantah 100% temuan itu yang mengatakan itu. Sebab itu sebabnya biasanya katanya kalau Amsal mengatakan kalau ada orang yang cerewet, lebih baik kita keluar dan pergi. Karena kalau dihadapi yang meladeni juga akan terlihat bodoh, ya katanya ya. Jadi lebih baik kita hindari saja kalau sudah dia cerewet, ya. Jadi katanya menghindari, itu Amsal katakan ya. Nah, jadi berkata-kata itu sudah menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan sebuah negara, bisa menghancurkan sebuah gereja, bisa menghancurkan sebuah rumah tangga dan karir orang. Jadi kita harus belajar menguasai diri, karena semakin kita pandai menguasai perkataan, orang akan segan sama kita, orang akan menghargai kita, ya. Apalagi perkataan kita desain, ya. Memang ada yang berkata gini, golden, silent is golden, ya. Diam itu emas. Saya juga tidak terlalu percaya kalau diam itu emas. Kalau ada yang orang ditanya, ya diam saja, itu bukan emas, itu namanya orang yang cuek, orang yang tidak peduli, ya. Jadi tidak terlalu tergantung pada konteksnya. Nah, jadi perlu kita menguasai kata-kata. Sekarang, bagaimana caranya? Tadi kan bentuknya, sekarang caranya. Bagaimana cara menguasai diri? Caranya ada dua. Pertama, kasih karunia. Jadi kalau itu buah roh, berarti bukan usaha manusia. Jadi jangan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah merasa ini usaha kita. Ingat, penguasaan diri itu adalah anugerah dari Tuhan. Kasih karunia. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti, karena jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka juga sudah mati dan mati dan kemudian bangkit. Kita lihat baca dalam konteksnya, kita tidak sempat baca seluruhnya. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa ini penting? Agar kita dalam menguasai diri, hak kita pasti akan memiliki peluang untuk jatuh atau buat kesalahan lagi. Nah, jangan mengukur diri kita. Banyak misalnya ya, teman saya pendeta ya, begitu anaknya salah, dia ketakutan. Anaknya salah, lalu karena dia bilang anak pendeta itu tidak boleh salah, katanya ya. Lalu dia marahi anaknya dan tekan anaknya, sehingga anaknya bingung dan menjadi ketakutan dan stres karena berpikir manusia itu tidak boleh salah. Akhirnya dia munafik, dia baik di depan di gereja, tapi di belakang dia menjadi tidak baik, sembunyi dia berbuat dosa. Di gereja juga begitu, karena terlalu menghina, tidak ada kasih karunia, tidak boleh. Bagaimana kalau ada seorang bapak menangis, Pak, anak saya kena narkoba, jangan marah, ajak berdoa, jangan malu. Itu bagian dari pelayanan yang Tuhan mau orang tua lakukan terhadap anaknya. Jangan malu, jangan berkata bapakmu ini orang baik, kamu tidak boleh begitu, tidak boleh. Kita jangan mempertunjukkan seperti Lucifer ya, yang menunjukkan, yang menghukum dan membuat kesalahan. Tapi kita seperti Bapa yang mencari Adam dan Hawa dan
kasih karunia. Dan jangan menghukum diri Bapak Ibu ya. Kalau saudara kita tidak mampu mengontrol diri, datang kepada Tuhan dan berkata, kasih karunia Tuhan kiranya memenuhi saya. Yang kedua, di samping kasih karunia tentu ada disiplin rohani. Ayat Alkitab mengatakan 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kata hiduplah dalam ketaatan, janganlah turuti, berarti perlu disiplin. Bisa berkata tidak. Tolong lakukan diri. Coba berkata tidak. Saya selalu pakai contoh minuman keras dan rokok. Karena itu ilustrasi awal saya. Coba latih berkata jangan. Saya kurang. Atau saya bilang tidak. Saya mau taat. Kalau besok gagal, coba lagi. Jangan menghukum diri. Jangan menciptakan rasa malu pada diri. Tapi tetap berupaya. Tetapi kemudian dikatakan 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Melatih tubuhku, latih. Nah, sekarang saya melatih tubuh saya supaya sehat. Setiap kali saya olahraga 30 menit dan berjemur, jadi badan saya tambah sehat kalau melatih tubuh. Saya sekarang coba naik sepeda. Kemarin dari rumah kami naik ke Senayan, tapi akhirnya saya naik sepeda 37 kilo, pulangnya langsung sakit karena terlalu paksa melatih. Ya. Nah, jadi kita harus pelan-pelan melatih tubuh kita. Disiplinlah dalam menguasai diri, pelan-pelan dalam menguasai diri. Perlu latihan, bertahap kita latihan, berkata tidak. Ya, ini cara penguasaan diri. Terakhir, berkat penguasaan diri. Apakah yang menjadi berkat bagi orang yang menguasai diri? Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Kalau orang kerjanya lama, orang dulu kalau berebut kota, dia akan dilulukan, dia akan diarak, dia akan mendapatkan sertifikat berupa entah pisaunya atau di piagam, sehingga dia mendapatkan hadiah, kesempatan, keistimewaan. Dengan kata lain, ini bahasa biasa. Ia akan disebut pahlawan yang menerima berkat-berkat Tuhan. Ayat yang Galatia 5 ayat 23, ia akan memiliki buah-buah Roh Kudus. Ingat, penguasaan diri adalah buah. Buah artinya hasil. Berarti kalau dia mampu menguasai diri, berarti orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, makanya dia bisa berbuah. Dan kalau orang yang sudah berbuah, berarti dia akan berhak menerima kuasa penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dengan kata lain, orang yang memiliki buah Roh Kudus akan hidup di dalam naungan kuasa Roh Kudus. Itulah berkatnya daripada kemampuan untuk menguasai diri. Bukan untuk mempermalukan kalian, anak muda dan bapak ibu di rumah. Menguasai diri bukan supaya kita disunter, dilihat orang, oh ini anak baik, anak hebat. Bukan itu tujuannya. Dan kalau belum dipimpin tidak akan ada buah. Dan kalau tidak ada buah, tidak ada penyertaan. Itulah yang Tuhan mau kita ingat, baik yang di rumah maupun kita yang ada di gereja. Kiranya buah roh yang penutup ini akan menjadi kekuatan buat kita mengerti bahwa buah-buah roh yang ada pada kita itu akan menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Kami menutup seri buah-buah roh di dalam jemaat Sunter dengan satu doa agar semua jemaat, baik yang ada di gereja pagi ini maupun yang di rumah, baik yang ada di kota Jakarta maupun yang ada di berbagai tempat di Indonesia yang hadir melalui Zoom, Tuhan berkati mereka
dan mereka belajar menguasai diri di dalam kasih karunia, dan mereka melihat itu sebagai buah-buah roh, karena dalam buah itu terbukti bahwa ia boleh meminta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berkati jemaatmu, berkati gereja. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dalam kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diikrarkan oleh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, gereja di rumah, kita akan satu pujian mengatakan NKRI 207. Jangan lupa nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari pertama, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih juga atas persembahan, perpuluhan, persembahan ucapan syukur yang kami telah berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan juga yang akan menolong dan Tuhan juga yang akan memberi kami kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat kami pada sepanjang minggu ini mereka akan bekerja. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, tangan Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati kehidupan mereka, pergumulan dan masalah hidup yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan ada bersama dengan mereka, kuatkan iman percaya mereka, biarlah mereka terus bersandar dan berharap kepada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas pemberian order elektrik dari saudara kami Bobby. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaannya sebagai pilot, hikmat akal budi menjadi bagiannya, dan berkati juga pelayanannya yang ada di gereja. Dan orang tuanya sebagai dokter juga kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga menyerahkan akan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah yang ada di desa. Biarlah diberkati oleh Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka, memberkati kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang, baik perkataan, perbuatan, dan tingkah laku mereka. Kami juga berdoa menyerahkan akan Pak Wempi yang bekerja sebagai aparat pemerintah. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab di luar daerah. Hikmat akal budi menjadi bagian Bapak. Biarlah Bapak terus hidup bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan 1 tahun buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Kami berdoa menyerahkan akan Jerry Franz pada tanggal 1, dan juga Ibu Ini Susanto pada tanggal 2, Ibu Dona pada tanggal 2, Dewi juga pada tanggal 11, dan Rosa pada tanggal 21, Ibu Aman pada tanggal 29. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka, pekerjaan dan tanggung jawab mereka setiap hari. Biarlah Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, siapkan hatimu dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus, kiranya menjadi bagian kamu sekalian saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk mengangkat orang-orang percaya. Amin. Segala puji. Aku
Shalom, selamat siang untuk Jemaat GKI Suntir ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Jemaat Tuhan yang telah hadir bersama-sama ibadah pada siang hari ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya kepada kita, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, selamat siang, shalom.